Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 5 dengan Bu Levi. Mohon maaf, baru kali ini Bu Levi sempat membuatkan video pembelajaran PowerPoint secara langsung dengan Bu Levi. Ya, jadi untuk trimester pertama, di semester pertama kita akan mempelajari sebanyak 4 bab, di mana bab pertama yaitu tentang zakat fitrah, bab kedua infak, bab ketiga sedekah, dan bab keempat yaitu manfaat sedekah. Untuk bab pertama yang akan kita pelajari yang sempat sudah kemarin dibahas sedikit tentang zakat. Jadi untuk detailnya yaitu sekarang kita akan membahas tentang zakat fitrah. Ada yang sudah tahu apa itu zakat fitrah? Ya, baik. Jadi untuk pengertian zakat fitrah menurut bahasa yaitu zakat berasal dari kata Arab zaka yang berarti tumbuh, suci, dan keberkahan. Sedangkan fitrah juga berasal dari kata bahasa Arab yang berarti suci. Sedangkan pengertian zakat fitrah menurut istilah yaitu memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.
Jadi untuk syarat-syarat penerima zakat ini sudah ditentukan sesuai dengan syariat agama Islam. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ketentuan zakat fitrah. Jadi untuk ketentuan yang pertama mengenai hukum zakat fitrah. Jadi hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam, orang Muslim adalah fardu ain atau wajib, baik dia bayi ataupun dia sudah tua. Yang kedua yaitu mengenai rukun zakat fitrah. Yang pertama yaitu niat, yang kedua yaitu ada orang yang mengeluarkan zakat. Nah, orang yang mengeluarkan zakat ini disebut muzaki. Yang ketiga yaitu ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Yang keempat yaitu barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Jadi barang atau makanan pokok yang dizakatkan ini dia tidak harus mengenai beras. Jadi untuk makanan pokok disesuaikan dengan tempat masing-masing. Jadi apabila di suatu daerah makanan pokoknya itu berupa gandum, zakatnya bisa berupa gandum atau jagung ataupun makanan pokok yang lainnya. Yang ketiga yaitu syarat wajib zakat fitrah, yang dimana pertama adalah beragama Islam, yang kedua orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup. Kemudian orang tersebut pada waktu itu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Kemudian orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu ukuran dan takaran zakat fitrah. Jadi untuk ukuran atau takaran zakat fitrah itu sebesar 1 sok. Sok itu untuk ukuran dengan darat sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kg. Nah, untuk zakat fitrah ini berdasarkan zakat makanan pokok di mana disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Boleh nggak Bu kalau zakatnya fitrah berupa uang? Boleh. Jadi apabila zakatnya ini berupa uang disesuaikan dengan harga beras pada saat itu atau pada saat membayarkan zakat fitrahnya. Untuk selanjutnya mengenai waktu pembayaran zakat fitrah. Jadi waktu pembayaran zakat fitrah tentunya anak-anak sudah tahu, yaitu setelah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh ketika hari raya Idul Fitri itu tiba. Tentu anak-anak merasa senang dan gembira, bukan? Kemudian apa yang kalian lakukan? Tentu takbiran dan membayar zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah boleh dilakukan secara langsung kepada mustahik dan boleh juga lewat panitia yang ada di masjid, musola, ataupun madrasah sekolah. Nah, untuk waktu wajib membayar zakat fitrah adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian yang B, waktu haramnya adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi haramnya itu adalah ketika setelah selesai sholat Idul Fitri itu kita sudah tidak bisa lagi membayar zakat fitrah. Kemudian waktu afdolnya, waktu terbaiknya itu adalah sesudah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Kemudian waktu mubahnya bolehnya adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Kemudian waktu makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Yang selanjutnya yaitu orang yang berhak menerima zakat fitrah. Siapa sajakah orang atau golongan yang berhak menerima zakat fitrah? Tentu anak-anak sudah tahu kan? Ayo. Jadi ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama yaitu fakir, adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua yaitu miskin, di mana orang miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yaitu amil, adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Jadi amil ini adalah panitia zakat. Kemudian mu'alaf, adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Kemudian budak atau rikob, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Kemudian ghorim, yaitu orang yang memiliki hutang
orang banyak, sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Kemudian fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dengan perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tugas. Silahkan tuliskan tata cara zakat fitrah yang biasa kamu lakukan di rumah atau di madrasah. Kamu boleh tanya ke orang tuamu atau ke walimu mengenai tata cara zakat fitrah yang biasa keluarga kalian lakukan. Jawabannya silahkan ditulis di buku tulis. Terima kasih, cukup sekian dari Bu Lady. Semangat selalu belajar dimanapun kalian berada. Semoga kita segera berjumpa bertatap muka. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bu Lady. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.